Shalom, kembali lagi bersama kami dalam program Kusapa, Kunjungan Sharing dan Penggembalaan. Program pada saat ini akan dipandu oleh Jemaat Kolom 24 Gemim Betania Teling Tingkulu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerah-Nya yang memungkinkan kita untuk berkumpul lagi dalam program pada saat ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat yang berkenan hadir pada saat ini. Kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi sukacita dalam persekutuan pada saat ini. Kiranya setiap hati yang datang dengan penuh kerinduan akan firman Tuhan memperoleh penguatan dan pertumbuhan rohani melalui pendalaman Alkitab pada saat ini. Marilah kita mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada saat ini dengan penuh kesungguhan dan kerendahan hati, agar firman Tuhan yang akan kita dalami bersama dapat benar-benar berakar dalam hidup kita dan menghasilkan buah yang memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini kita akan membuka program Kusapa dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Geiske Paparanglende. Kepada Ibu kami persilahkan. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa, karena sampai saat ini kami tetap merasakan penyertaan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Lewat program Kusapa di malam hari ini, kami boleh terkumpul di rumah-Mu Bapa. Biarlah Bapa, Engkau campur tangan akan kegiatan kami di malam hari ini. Terlebih Bapa, hikmat sorgawi akan menguasai kami semua, sehingga pembahasan materi untuk pembacaan firman pada minggu berjalan ini kami boleh mengerti, boleh pahami, sehingga itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Bagi Ibu Pendeta Anggraini Kalalo yang membawa materi di malam hari ini, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga pemberian materi di malam hari ini boleh berjalan dengan segala baik. Kami serahkan Bapa kegiatan kunjungan, sharing dan pengembalaan di malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih atas doa yang sudah dibawakan. Saat ini kita akan masuk dalam materi yang akan dibawakan oleh Pendeta Anggraini Kalalo, Magister Teologia, dan akan dipandu oleh moderator, Diaken Olshe Tompunu SE. Kepada moderator saya persilahkan. Shalom. Saat ini kita akan mendengarkan materi yang terambil dalam Yohanes 19 ayat 16b sampai dengan 27. Dan saat ini kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Penatua Tommy Tarumingkek. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat 27. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis
raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, "Aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab sudah selesai. Kita masuk dalam pembahasan materi yang yang akan dituntun langsung oleh Ibu Pendeta Anggreni Lekes Kalalo, Master Teologia. Kepada Ibu Pendeta disilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam program Kusapa, di mana kita akan membahas bagian perenungan di hari Minggu tanggal 13 April, dan ini akan menjadi perenungan di sepanjang minggu berjalan nanti, di mana itu adalah memasuki minggu sengsara yang ke-6 atau terakhir sebelum kita memasuki perayaan Jumat Agung dan Paskah. Kita dihantar untuk membaca dan memahami bersama dalam bagian kitab Yohanes 19 ayat 16b sampai 27. Kita melihat di sini, saudara-saudara, ada tema tersalib dengan tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kalau kita melihat tema ini tidak lepas dari bagian pasal 19 ayatnya yang ke-19. Dan tema ini mengacu pada ayat 19. Kalau kita melihat ungkapan kata tersalib ini berasal dari kata dasar salib. Dalam bahasa Yunani dia memakai kata stauro yang artinya kayu sulaan yang digunakan sebagai alat untuk menghukum mati seseorang. Nah, model hukuman disalib ini dipraktikkan oleh bangsa Fenisia dan Kartago, yang kemudian dipraktikkan secara meluas oleh
bangsa Roma. Sebelum disalibkan, biasanya korban dibantai dengan flagellum. Flagellum ini adalah cemeti bertali kulit dengan tujuan untuk melemahkan dan mempercepat kematian. Ia juga harus memikul balok salibnya ke tempat kematiannya. Sehingga saudara-saudara, biasanya orang yang disalib akan diberi tulisan di atas kayu salib, di mana tulisan itu akan menjelaskan tentang alasan mengapa orang itu tersalib. Sehingga kalau kita melihat tentang tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, dari mana ungkapan kalimat ini berasal? Tentunya mengacu pada tulisan di atas kayu salib Yesus. Tulisan atas perintah Pilatus ini tentunya ada maksud dan tujuan. Selain karena alasan yang telah dikatakan tadi, tetapi di satu sisi juga ini adalah bentuk hinaan, bentuk ejekan. Namun tanpa sadar, sebenarnya melalui apa yang telah dituliskan oleh Pilatus, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, tanpa sadar hendak mengungkapkan bahwa Pilatus telah menyampaikan kebenaran bahwa Yesus dia adalah benar-benar raja. Nah, dalam konteks bacaan kita di kitab Yohanes dapat dilihat di sini bahwa yang tersalib itu dikatakan adalah Yesus. Dia tersalib sebagai raja. Dan karena itu tidaklah heran jika para imam kepala mengkritik tulisan tersebut. Karena mereka beranggapan bahwa Yesuslah yang mengaku sebagai raja, dan anggapan ini berbeda dengan Pilatus. Pilatus sendiri punya pengakuan bahwa Yesus adalah raja. Karenanya dalam bagian bacaan tadi dia ungkapkan dalam 3 bahasa. Melaluinya maka hendak menyatakan dalam tema ini bahwa Yesus dia adalah raja, tetapi yang mau juga diungkapkan bahwa dia bukan hanya raja bagi orang Yahudi, tetapi dia adalah raja seluruh dunia. Kita masuk pada alasan pemilihan tema. Mengapa tema ini diangkat? Tentunya yang pertama berkaitan dengan penghayatan minggu-minggu sengsara. Yang selanjutnya untuk menyampaikan bahwa Yesus itu adalah raja. Dia bukan hanya raja orang Yahudi, sekali lagi dia adalah raja di atas segala raja, raja semua bangsa. Bahkan di satu sisi juga untuk memberi pemahaman bagi jemaat bahwa salib adalah simbol penderitaan. Melalui jalan penderitaan umat diubahkan, penderitaan mematikan dosa, bukan menghidupkan dosa. Kita masuk pada latar belakang kitab. Penulis kitab Yohanes ini dikatakan adalah Yohanes anak Zebedeus. Dia sering dikatakan sebagai murid yang dikasihi Yesus. Dapat kita bandingkan dalam Yohanes 13 ayat 23. Di mana dia menulis surat ini? Dikatakan ditulis di Efesus, Asia Kecil, dan ditulis pada tahun 80 sampai 95 Masehi. Apa tujuannya? Dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 31, supaya kamu menjadi percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, supaya oleh iman kamu memperoleh hidup di dalamnya. Selain daripada itu, tujuan penulisan ini yaitu untuk menguatkan dasar iman, supaya orang percaya dapat terus percaya kendati pun ada ajaran palsu, tetapi dengan demikian mereka tetap terus masuk dalam persekutuan penuh dengan Bapa dan Anak. Itu kita dapat bandingkan dalam Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Selanjutnya saya membagi di sini ada beberapa pokok-pokok pikiran. Ayat 16b sampai 18 di situ berbicara tentang Yesus disalibkan di Golgota. Ayat 19 sampai 22 berbicara tentang tulisan di atas kayu salib.
Ayat 23 sampai 24 pakaian dan jubah Yesus. Ayat 25 sampai 27 ucapan Yesus. Kita masuk dalam pembahasan teks Alkitab. Dimulai dari ayat 16b sampai 18 tentang bagaimana Yesus disalibkan di Golgota. Nah, saudara-saudara, memang tak dapat kita pungkiri bahwa bagian ayat 16b sampai 18 ini tidak dapat dipisahkan dari bagian bacaan di pasal 19 ayat 1 sampai ayat 16a. Dia tidak dapat dipisahkan. Karena kita mendapati bahwa bacaan sebelumnya dengan jelas Pilatus membawa Yesus untuk bertemu orang banyak yang menginginkan dia disalibkan. Sehingga kita melihat di sini ada ungkapan Pilatus, lihatlah manusia itu. Dia catat dalam Yohanes 19 ayat 5. Bahkan dia berkata kepada orang Yahudi, inilah rajamu. Tentunya ini mendapat respon yang secara cepat dari mereka untuk memberi Yesus hukuman mati dengan cara disalib. Walaupun dia tidak menemukan alasan yang tepat untuk menghukum mati Yesus, tetapi desakan orang banyak membuat dia tidak mengikuti keinginannya. Malahan Pilatus mengikuti keinginan orang banyak untuk menyalibkan Yesus. Itulah kisah atau sepenggal kisah yang dapat digambarkan sebelum bagian bacaan kita di ayat 16b. Nah, dalam bagian bacaan ini dimulai di ayat 16b. Di situ kita mendapati ada kata mereka menerima Yesus. Dalam Alkitab TB1 itu dikatakan ada kata menerima. Tetapi dalam Alkitab TB2 kata menerima diganti dengan kata mengambil. Tetapi pada dasarnya semua mempunyai arti yang sama. Di sini dikatakan siapa yang mengambil Yesus. Ini menunjuk kepada orang-orang Yahudi untuk menyalibkan dia. Selanjutnya dikatakan mereka membawa dia sambil memikul salib ke tempat tengkorak. Secara jelas Alkitab mencatat dalam bahasa Ibrani tempat tengkorak ini dikatakan Golgota. Ada juga yang mengatakan Kalvari. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa dia disalibkan. Perhatikan di sini. Seseorang yang dihukum mati dengan cara disalib, mereka dianggap terkutuk. Bandingkan dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Salib ini adalah bentuk penghukuman yang dikatakan paling kejam. Salib ini adalah penghukuman yang paling hina. Dan kita melihat bersama bahwa dia disalib di antara dua orang penjahat. Atau dikatakan penyamun, perampok. Dengan demikian apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 12 benar-benar terjadi. Di situ Nabi Yesaya mengatakan ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Nah, saudara-saudara, selanjutnya kita melihat bersama dalam ayat 19 sampai 22 berbicara tentang tulisan di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara, sudah merupakan sebuah kebiasaan bahwa orang yang dihukum dengan cara disalib maka akan ditulis di salib itu tentang apa kesalahan dari orang yang dihukum. Kita melihat bersama bahwa ini juga yang berlaku pada Yesus. Dikatakan di sini bahwa Pilatus sendiri yang memberi perintah untuk memasang tulisan di atas kayu salib Yesus dengan bunyi Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, tentunya sangat jelas bahwa ungkapan kata Yesus ini menunjuk pada nama yang tersalib. Orang Nazaret adalah di mana Yesus berasal, dan yang menarik di sini dikatakan adalah raja orang Yahudi. Pada umumnya tulisan ini adalah sebagai bentuk penghinaan terhadap Yesus.
Mengapa bentuk penghinaan? Karena justru dia ditolak oleh orang Yahudi. Bahkan yang menyalibkan dia adalah orang-orang Yahudi. Ini adalah kalimat ejekan bahwa seorang raja harus tersalib di antara para penjahat. Sehingga tentunya tulisan ini menjadi sebuah sorotan bagi para teolog, yaitu imam-imam kepala orang-orang Yahudi. Sehingga tentunya menimbulkan protes, kritikan. Hal ini diprotes oleh mereka dan mengatakan dalam ayat 21, ini imam-imam kepala, mereka mengatakan kepada Pilatus, "Nggak usah kok tulis raja orang Yahudi. Tulis juga di situ bahwa dia yang mengaku, aku adalah raja orang Yahudi." Nah tentunya imam-imam kepala beranggapan bahwa salib itu adalah sebuah kebodohan atau sandungan. Mereka mempunyai anggapan bahwa masa raja harus mati. Bagi mereka ini adalah bentuk penghinaan. Masa dia itu raja? Mereka begitu membenci dan mendengki dia. Mereka berencana untuk memberikan sifat jelek kepada dia. Mereka tidak cukup menyalibkan dia, tetapi juga seolah-olah dan seakan-akan mereka akan memberi dia terkesan yang tidak baik, menggambarkan dia sebagai seorang penyabut kehormatan dan kuasa yang bukan haknya. Atas dasar itu mereka ingin Pilatus merubahnya bahwa Yesus sendiri yang mengaku sebagai raja. Karena kalau dia mengaku sesuai dengan yang mereka percayai bahwa dia telah menghujat Allah. Para imam kepala bersikap selalu mau mengatur Pilatus. Kritikan mereka tentang tulisan ini tidak diterima oleh Pilatus, sehingga ada respon atau jawaban dari Pilatus yang disebutkan di ayat yang ke-22. Dia bilang apa? Apa yang kutulis tetap tertulis. Kita bisa mengatakan bahwa jawaban Pilatus ini adalah juga sebagai bentuk ekspresi kekecewaan. Mengapa? Mengapa dia harus kecewa? Karena dia mengambil keputusan untuk menyalibkan Yesus bukan kemauan dia secara pribadi. Apa yang dia putuskan berbeda dengan kata hatinya sendiri. Di lain pihak, jawaban Pilatus kita mendapati bahwa jika para imam kepala mengatakan bahwa Yesus mengaku sebagai raja, maka Pilatus sendiri melihat dia memang sebagai raja. Secara tidak langsung telah memberi penegasan kepada semua orang bahwa Yesus adalah raja. Dari mana Pilatus memperoleh pengakuan ini? Yakni ketika dia telah melakukan percakapan dengan Yesus. Kalau orang mau lihat dalam Yohanes 18 ayat 37. Di situ ada percakapan Pilatus dengan Yesus. Pilatus mengatakan, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja." Jawaban Yesus ini juga tidak menolak tetapi juga memperjelas pengakuan Pilatus atas dirinya, bahwa Pilatus yang mengatakan bahwa dia adalah raja. Dari jawaban Pilatus yang tidak bisa diubah lagi tentang tulisan itu, maka ini membuktikan bahwa tidak ada yang bisa mengubah kebenaran bahwa dia memang adalah raja. Apa yang Pilatus tuliskan itu sebenarnya telah ditulis sendiri oleh Allah sebelumnya, sehingga dia pun tidak dapat mengubahnya lagi, sebab demikianlah yang tertulis. Kalau orang mau baca dalam Daniel 9 ayat 26, itu yang telah dinubuatkan bahwa Mesias raja yang telah diurapi itu akan disingkirkan. Jadi inilah alasan yang benar dari kematiannya. Dia mati karena Raja Israel memang harus mati. Harus mati dengan cara demikian. Saat orang-orang Yahudi menolak dia dan tidak mau menerimanya sebagai raja. Tetapi kita mendapati di sini bahwa Pilatus, seorang yang bukan Yahudi, justru ngotot mempertahankan bahwa dia adalah raja. Ada hal yang menarik yang kita dapati di sini.
Kalau kita melihat ternyata tulisan yang ada di atas salib Yesus, di situ dicatat atau ditulis dalam 3 bahasa. Dikatakan ada bahasa Ibrani, ada bahasa Latin, dengan ada bahasa Yunani. Dalam kitab Injil-Injil memang ketiga Injil tidak mencatat tentang hal ini, hanya Yohanes yang mencatatnya. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, mengapa ditulis dalam 3 bahasa? Pertama, karena Golgota memang terletak di bukit di tepi jalan raya. Secara otomatis banyak orang yang akan melewati tempat itu, apalagi mengingat bahwa saat itu adalah hari persiapan Paskah. Kalau orang mau baca di ayat 14 di pasal 19. Ada bahasa Ibrani supaya orang Yahudi bisa memahami, ada bahasa Latin. Bahasa Latin ini bentuk penyaliban Romawi. Ada bahasa Yunani supaya masyarakat umum pun bisa memahami. Artinya bahwa selain bentuk penghinaan, secara tidak langsung tulisan ini hendak menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang raja, bukan hanya orang Yahudi, tetapi dia juga raja seluruh dunia. Kebenaran bahwa dialah raja tidak dapat diganggu gugat oleh para imam. Sehingga tentunya melalui tulisan dengan 3 model bahasa ini akan memberikan sebuah gambaran bahwa setiap bangsa akan mendengar semua pekerjaan ajaib dalam bahasa mereka sendiri. Selanjutnya kita melihat di ayat 23 sampai 24 ada pakaian dan jubah Yesus. Nah, saudara-saudara, dalam situasi seperti itu kita melihat ada pembagian pakaian dari Yesus di antara para prajurit yang menyalibkannya. Dikatakan di situ ada 4 prajurit sedang menunggu kematian Yesus. Tidak ada yang mereka lakukan saat itu, sehingga yang mereka lakukan adalah mereka membagi pakaian Yesus. Dibagi menjadi 4 bagian, sehingga tentunya saat itu penderitaan Yesus tidak lagi dipedulikan oleh mereka. Mereka malahan mempermalukan dia. Mereka pun lalu membagi-bagikan pakaiannya. Setiap orang menghendaki bagian yang sama, sehingga mereka pun membaginya menjadi 4 bagian dengan seadil mungkin untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Akan tetapi jubahnya di sini dikatakan tidak bisa dibagi-bagi, sebab ini tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja, dan ini adalah jubah yang mahal, sehingga mereka bersepakat untuk membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Dengan membuang undi maka genaplah sudah nubuatan dalam Mazmur 22 ayat 19 yang mengatakan bahwa mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Dan di saat itu sebenarnya Yesus menghadapi penderitaan, tetapi dalam penderitaannya mereka malah bersuka cita membagi barang-barang rampasan yang diperoleh darinya. Mereka berusaha untuk memperoleh pakaian dan jubah Yesus. Selanjutnya saudara-saudara, di ayat 25 sampai ayat 27 di situ ada ucapan Yesus. Lepas dari cerita Pilatus dan para imam serta prajurit yang telah kita bahas bersama tadi, di sisi lain ternyata kita menemukan di sini ada ibunya yang menemaninya sampai saat kematian. Orang bisa melihat itu di ayat yang ke-25. Dikatakan ada ibunya, ada beberapa kerabat serta kawan juga ada bersamanya. Lihatlah di sini tentang bagaimana kasih sayang mendalam yang dirasakan para wanita itu terhadap penderitaan yang Yesus derita. Saat semua muridnya tidak ada, ternyata ada 1 murid yang dikasihi Yesus, yakni Yohanes, terus saja setia mendampinginya.
Mereka tidak tergoyahkan oleh kegeraman para musuh atau kengerian pemandangan di hadapan mereka itu. Tetapi mereka memang tidak bisa menyelamatkan atau melepaskan dia. Saat itu sekalipun dalam kondisi mereka tidak dapat menyelamatkan atau melepaskan Yesus, tetapi mereka tetap setia mendampingi dia. Dan ini menunjukkan kebaikan hati mereka. Dalam keadaan seperti itu, Yesus pun mengeluarkan perkataan dari mulutnya. Kita tahu bersama bahwa ada beberapa perkataan Yesus di kayu salib sebelum ia mati. Salah satunya dalam bagian ayat yang ke-26. Perkataan Yesus ini adalah perkataan yang ketiga, dikatakan, "Ibu, inilah anakmu." Perkataan Yesus, "Inilah anakmu," dari alur bacaan ini, maksud Yesus mengatakan anakmu bukan menunjuk pada Yesus sendiri, tetapi menunjuk kepada Yohanes. Yesus tahu benar bagaimana hancurnya hati ibunya melihat dia hampir mati dan menderita. Dalam keadaan ini Yesus masih menghibur ibunya. Dia masih membangun pemulihan pada keluarganya. Yesus tahu kesulitan dan kedukaan hati ibunya. Dia juga melihat Yohanes, sehingga dia mengatur sebuah hubungan antara ibu yang sangat ia kasihi dengan murid yang sangat ia kasihi itu. Jika Yesus sudah tidak ada, dalam anggapan kepada siapa ibunya mencurahkan kasih sayangnya? Karena itulah Yesus pun mengatakan, "Inilah ibumu." Perkataan Yesus ini ditujukan kepada Yohanes. Yesus tahu bahwa Yohanes tidak pernah meninggalkan Yesus. Dia tetap ada saat yang lain tidak ada. Di mana Yesus ada, disitulah Yohanes. Dia tetap bertahan di bawah salib Yesus. Sehingga dengan perkataan Yesus ini, ternyata kita menyaksikan Yohanes menerima tanggung jawab sebagai seorang anak. Bukti tanggung jawab yang diterimanya adalah ketika Yohanes menerima ibunya di dalam rumahnya. Menerima dia di dalam rumahnya tanpa memikirkan beban tentunya. Yohanes merasa ini adalah sebuah kehormatan yang diberikan kepadanya. Sehingga tentunya dari hal ini kita memperoleh pemahaman kadangkala saat Allah mengambil satu penghiburan dari kita, Dia juga akan memberikan penghiburan yang lain bagi kita. Ini pun mengajarkan kita bahwa Kristus mengajarkan anak-anak untuk sebisa mungkin memelihara kenyamanan hidup bersama dengan orang tua, termasuk juga ketika mereka sudah ada di usia lanjut. Kita masuk pada pesan firman. Jika demikian, apa yang bisa kita ambil? Apa arti penderitaan dan kematian Yesus untuk kita? Yesus telah membuktikan bahwa kematiannya adalah rencana Allah untuk mematikan segala bentuk dosa, termasuk kehendak diri sendiri dalam melaksanakan karya penyelamatan. Kematiannya membawa hidup, artinya hidup dalam kehendaknya. Persoalannya, banyak yang tidak lagi mengikuti kehendak Yesus tetapi kehendak sendiri. Minggu Sengsara yang ke-6 ini adalah perenungan diri, penghayatan menuju jalan pertobatan dan perubahan hidup. Pengenalan akan Kristus harus disebarkan ke segala bangsa dalam bahasa mereka sendiri, sebagai sarana yang paling sesuai supaya orang-orang dapat berbicara mengenai firman Allah dengan bebas. Artinya bahwa ketika orang mau mengajarkan, apalagi kepada anak-anak, orang memakai sesuai dengan umurnya anak-anak. Selanjutnya belajar dari para imam kepala. Mereka adalah teolog. Keinginan untuk menyalibkan Yesus sudah terpenuhi. Masih saja mau mengatur Pilatus tentang penulisan di atas kepala Yesus. Berikan kepercayaan kepada pemimpin untuk memutuskan. Jangan mengatur orang lain dengan ajaran yang berujung pada menjatuhkan orang lain. Kita melihat di sini bahwa para prajurit mereka memanfaatkan ketidakberdayaan Yesus. Mereka mengambil keuntungan. Mereka tidak memiliki rasa empati dan simpati. Belajarlah untuk tidak bersuka cita
di atas penderitaan orang lain, tidak mencari keuntungan dari penderitaan orang lain. Kita melihat di sini pakaian Yesus yang terbagi. Kita bisa katakan ini adalah gambaran persekutuan yang akan diwarnai dengan begitu banyaknya tantangan, begitu banyaknya persoalan, perbedaan, bahkan sering tidak sejalan. Tetapi jubah yang masih utuh tidak dibagi-bagi menandakan persekutuan gereja yang utuh, yang tetap memiliki komitmen melayani, memberitakan Injil yang tidak akan terpecah saat menghadapi tantangan, masalah, dan penderitaan pelayanan. Dalam keadaan menderita, Yesus masih peduli pada penderitaan dan duka ibunya, termasuk semua orang. Belajarlah dari Yesus, sekalipun dalam penderitaan, pedulilah pada orang lain untuk saling menghibur dan menguatkan. Dan karena itu kita bisa katakan bahwa Yesus, Dia adalah Raja di atas segala raja. Demikian, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta atas pesan firman Tuhan yang telah disampaikan. Di sini saya hanya ingin bertanya, menurut penilaian Ibu Pendeta sendiri, apakah iman jemaat saat ini sudah benar-benar mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Raja serta menghidupinya? Kemudian bagaimana menurut pendeta hal-hal konkret apa yang bisa dilakukan oleh gereja, terlebih khusus oleh para pelayan Tuhan, selain khotbah di gereja, begitupun juga dengan pelayan-pelayan khusus yang ada di kolom-kolom, agar jemaat bisa benar-benar mengakui Kristus sebagai Tuhan, bukan hanya sekedar kata tetapi menghidupinya. Terima kasih. Shalom. Terpuji nama Tuhan. Tentu bagian bacaan ini menghantar kita pada pertanyaan tadi juga. Sebagai pelayan, bukan cuma pelayan khusus, penatua, diaken, pendeta, tapi juga torang semua sebagai pelayan. Raja, bagaimana torang memperlakukan raja? Torang hormat sekali. Kalau perlu dari jauh dia sudah membungkuk, kau mulai dia jalan, toh? Betul-betul menjadi pembantu. Dulos, toh itu. Jadi kalau torang praktekkan dalam torang pe, ini sharing saja pendeta, Kang. Dalam torang pe keseharian, memang mesti pikul salib kote. Memang pikul salib. Melayani dengan sungguh-sungguh. Tidak ada tipu, tidak ada meninggikan diri. Oh kita mau pergi sana supaya tuh jemaat mulia, kita memang betul-betul jadi cuma bikin pengakuan diri. Nah, orang bikin pengakuan pada raja. Siapakah raja itu tadi? Yesus Kristus toh yang disalibkan. Jadi sebagai pelayan khusus pikul salib. Tidak sombong, tidak meninggikan diri tentu toh, tidak mengaku bahwa oh kalau nyandak kita enggak jadi. Melayani orang sakit biar ujang pigi tuh so itu sama tuh orang. Kalau orang mengaku Tuhan itu raja, memang semesti begitu orang. Perlu pengorbanan, toh? Seperti hamba. Jadi kalau seorang hamba memang mesti begitu gitu. Maka tentu berkat Tuhan akan terus ada mengalir pada orang semua. Di keluarga orang, di orang pribadi akan teralami betul. Akan teralami. Sharing saja pendeta, terima kasih.
Ya, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Yang pertama bicara tentang apakah jemaat sudah mengakui Yesus sebagai Raja, Kang? Dan mengakui, Kang. Nah, sesungguhnya saudara-saudara, kalau bicara tentang jemaat sudah mengakui Yesus sebagai Raja, saya rasa bahwa kita juga yang hadir saat ini atau mereka yang menonton channel YouTube ini pasti akan mengatakan bahwa mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Raja. Kalau berbicara tentang bagaimana tentang hal-hal konkret apa yang boleh menjadi bagian sebagai orang percaya termasuk di dalamnya semua pelayan Tuhan, selain mereka berkhotbah supaya dapat jemaat dapat melihat bahwa Kristus itu benar-benar Raja. Saya percaya bahwa gereja banyak melakukan berbagai kegiatan-kegiatan pelayanan yang hendak memberikan suatu gambaran atau pemahaman bagi jemaat bahwa Yesus bukan hanya sebagai Raja, tetapi juga apa yang dibahas tadi dalam keadaan menderita tetapi dia masih peduli terhadap orang lain, itu juga telah dilakukan oleh gereja. Saya rasa bahwa kolom 24 juga pasti tahu dan merasakan itu, bahwa kepedulian gereja, pemahaman-pemahaman yang boleh diberikan bukan hanya sekedar di atas pelayanan mimbar, tetapi juga bagaimana gereja mampu peduli ketika ada bencana, Kang. Kolom 24 juga terdampak dengan bencana banjir, Kang. Artinya bahwa gereja telah melakukan, bukan berarti gereja tidak melakukan, gereja melakukan. Bahwa gereja bukan hanya sekedar peduli, tetapi gereja juga mampu untuk turut bersama dalam penderitaan yang dialami oleh anggota jemaat. Sehingga tentunya bagaimana cara kita sebagai bagian dari jemaat, apalagi dilihat dengan zaman sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran yang bisa saja membuat kehidupan anggota jemaat mulai ragu-ragu. Mungkin ada di luar sana yang mungkin bertanya, benar Yesus adalah Raja? Di penghayatan minggu sengsara ini, 6 minggu sengsara kita lewati, kita percaya bahwa kita tetap akan mengakui bahwa dia memang Raja. Sebab karyanya luar biasa. Kalau mau pikir sama dengan saya bilang, torang sebenarnya yang mau tanggung. Penyakit kita lah yang harus dia tanggung. Yang seharusnya mesti torang tanggung. Tetapi luar biasa, pekerjaan Allah melalui dia telah memampukan torang bukan hanya memperoleh selamat, tetapi hidup dalam anugerah sampai hari ini dan seterusnya. Ya, makasih. Tentunya dikembalikan terima kasih kepada pembawa materi kita pada malam hari ini, yang kekasih Ibu Pendeta Anggraini Leke Skalaloma Teologia. Semoga melalui pembahasan materi pada malam hari ini kita lebih memahami dan mengerti lagi akan firman Tuhan. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Anggraini Leke Skalalo Magister Teologia yang telah membawakan materi pada saat ini. Begitu juga kepada Ibu Diaken Olshe Tompunu SE yang telah memandu sebagai moderator pada saat ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dan Ibu Diaken dalam tugas kerja pelayanan dan keluarga. Demikianlah kita sudah mendengarkan materi pada saat ini. Untuk kita sudah memberikan persembahan, mari kita menutup program Kusapa pada saat ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pemudi Virginia Siang Sarjana Teologia. Dipersilahkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih
karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh menikmati setiap anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga berterima kasih karena penyertaan dan perkenanan Tuhan, sehingga kegiatan Kusapa kami di saat ini boleh berjalan dengan segala baik. Kiranya Bapa, apa yang kami bahas tadi boleh dimengerti dan boleh dipahami, dan juga boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Bapa juga lewat firman-Mu tadi boleh menopang kami dalam tugas pelayanan kami di Jemaat Kemim Betania Teling Tingkulu. Ya Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami juga berdoa buat pemateri di saat ini yang terkasih Ibu Pendeta Anggreni Kalalo, Master Teologi, yang Engkau berkati dia di setiap tugas pekerjaan pelayanannya. Berkati dia Tuhan bersama dengan kehidupan keluarganya. Kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua yang hadir di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati kami di setiap kehidupan pribadi kami bersama-sama dengan keluarga kami. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, tadi kami telah memberikan persembahan, besar kecil persembahan itu kiranya dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kiranya persembahan-Mu itulah juga dapat menopang kerja pelayanan yang ada di Jemaat Kemim Betania Teling Tingkulu. Ya Bapa, berkati juga tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau mengembalikan berkat yang hanya selalu berasal daripada-Mu saja. Ya Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami juga berdoa, selesai kegiatan kami di saat ini, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami yang pejalan kaki maupun yang berkendaraan, agar kami boleh sampai di rumah kami dengan tidak kurang satu apapun, dan kami boleh membawa berkat serta damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan, ini doa permohonan kami dan syukur kami yang hanya kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas doa yang sudah dibawakan. Selanjutnya kita dengarkan ucapan terima kasih oleh Penatua Vicky Tumembo. Kepada Bapak kami persilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, program Kusapa Kemim Betania Teling Tingkulu boleh berjalan dengan segala baik. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada pemateri Ibu Pendeta Anggreni Kalalo, Master Teologia, yang sudah menyampaikan materi. Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam setiap tugas kerja pelayanan, bahkan memberkati kehidupan keluarga Lekes Kalalo. Pun kita semua yang boleh ada, bahkan pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan 25, Jemaat Kemim Betania Teling Tingkulu, serta yang menonton melalui channel YouTube, kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.